aku Clara Silvana Willia. Aku dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang makanan ringan tradisional. Makanan ringan ini berhasil menduduki peringkat kedua dari makanan ringan terfavorit dari kuesioner yang telah kita sebar beberapa waktu yang lalu. Makanan ringan ini adalah milidi. Jadi, milidi ini sebenarnya sudah terkenal sejak tahun 90-an. Awal mulanya makanan ini dikenal di wilayah Jawa Timur, kemudian menyebar di seluruh Indonesia. Nah, bahan utama yang digunakan dalam pembuatan milidi adalah tepung terigu. Tepung terigu digunakan karena mengandung protein gluten. Saat bereaksi dengan air dan diberikan perlakuan mekanis tertentu seperti penggilingan, pengulenan, dan pengadukan, gluten pada tepung terigu ini akan membentuk karakteristik tertentu pada adonan bahan. Karakteristik yang dibutuhkan antara lain sifat elastis, kenyal, mudah dibentuk, dan tidak mudah terputus. Untuk komposisi kedua yaitu minyak. Nah, minyak di sini digunakan sebagai media penghantar panas saat proses penggorengan. Untuk bahan selanjutnya adalah air. Air di sini berfungsi sebagai media interaksi dengan gluten. Nah, komponen selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bumbu. Bumbu di sini berfungsi sebagai penyedap rasa akhir pada milidi. Untuk komponen selanjutnya yang digunakan adalah putih telur. Putih telur digunakan untuk meningkatkan kualitas mutu milidi yang digunakan. Nah, putih telur ini bisa membantu absorpsi air saat pengulenan adonan. Nah, langkah pembuatan dari milidi yang pertama adalah dengan mencampurkan bahan-bahan ke dalam wadah. Bahan yang digunakan antara lain tepung terigu sebanyak 30 gram, serta campurkan pula bahan penyedap rasa seperti bumbu-bumbu maupun garam. Untuk langkah selanjutnya adalah memasukkan 2 butir putih telur ke dalam adonan, kemudian diberikan air sedikit. Setelah itu, adonan yang telah tercampur dalam wadah tersebut diaduk hingga kalis dan didiamkan selama 15 menit untuk memberikan waktu agar adonan bisa mengembang. Tahap selanjutnya adalah penggilingan. Adonan mie yang telah kalis dan ditunggu selama 15 menit tersebut kemudian digiling tipis menggunakan alat gilingan. Adonan yang telah dipotong kecil-kecil tersebut siap untuk digoreng. Caranya, panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Apabila minyak sudah panas, masukkan perlahan-lahan adonan mie yang telah dipotong-potong tersebut, kemudian goreng hingga matang. Nah, untuk langkah terakhir adalah mencampurkan bumbu-bumbu atau penyedap rasa yang diinginkan. Untuk hasil akhirnya dari milidi diperoleh tekstur yang kering dan juga garing. Kualitas milidi yang baik adalah milidi yang kering dan memiliki kadar air yang rendah. Kadar air yang rendah tersebut dapat membantu meningkatkan lama penyimpanan dari milidi hingga 1 tahun karena tidak adanya air yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk melaksanakan metabolisme. Untuk konsumsi milidi bisa dilaksanakan setiap saat karena milidi ini sifatnya sebagai cemilan atau makanan ringan. Berkaitan dengan nutrition fact, untuk milidi yang aku punya ini juga dilengkapi dengan informasi nilai gizi atau nutrition fact. Dapat dilihat bahwa takaran saji dalam satu kemasan ini adalah 90 gram. Dengan energi total sebanyak 124,1 kilokalori. Namun di sini tertera bahwa jumlah sajian per kemasan adalah 4, yang artinya total kalori harus dikalikan 4, yaitu sebanyak 496,4 kilokalori dalam satu bungkus milidi. Nah, sekian dulu penjelasan dari aku. Terima